Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalawati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarakat muslim Bojonegoro yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini akan betul-betul mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan zakat fitrah atau zakatul fitri. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu biasa zakat fitrah itu disebut dengan zakatul badani atau zakat untuk tubuh kita ini. Nah, mengapa kemudian disebut dengan zakatul fitri? Para ulama kemudian menyampaikan disebut zakatul fitri li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan, karena zakat ini diwajibkan ketika orang sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Nah, zakat fitrah ini hukumnya wajib bil ijma'. Kemudian kapan zakat fitrah ini diwajibkan? Nah, ini para ulama kemudian memperinci ada beberapa waktu kapan kita ini diwajibkan dan yang paling utama kita mengeluarkan zakat fitrah ini kapan? Yang pertama adalah waktul wujub, waktu di mana kita wajib. Kapan waktul wujub itu? Waktu wajib itu adalah ketika orang itu sudah berada di bulan Ramadan sekaligus dia juga menemui bulan Syawal. Jadi ketika ada seseorang itu dia sudah melaksanakan puasa atau belum melaksanakan puasa tetapi dia terlahir ketika bulan Ramadan meskipun sore hari menjelang akhir Ramadan itu, kemudian dia juga mendapati bulan Syawal, artinya dia masih hidup sampai bulan Syawal meskipun cuma sebentar, maka orang yang seperti ini sudah diwajibkan untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah. Kemudian ada lagi yang namanya waktul fadilah. Waktul fadilah itu adalah waktu dimana yang paling utama kapan sih kita mengeluarkan zakat fitrah. Kita ini waktul fadilah yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id, yaitu ketika hari raya setelah fajar itu terbit dan sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Dan yang paling utama itu adalah wal afdal ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Ada lagi yang kemudian waktul jawas. Waktul jawas ini boleh. Kapan kita sudah boleh melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah? Nah, ini biasanya kalau di beberapa tempat itu didahulukan waktul jawas ini, yaitu ditunaikan ketika awal bulan Ramadan juga sudah boleh. Saat kita memasuki bulan Ramadan, maka saat itu pula kita sudah diperbolehkan untuk menunaikan zakat fitrah ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya waktul karohah. Waktul karohah itu waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan itu adalah ketika ada orang menunaikan zakat fitrah ini pada tanggal 1 Syawal atau hari raya itu, tapi setelah sholat id sampai sore hari, itu namanya waktul karohah. Nah, kemudian yang ingin kita jawab selanjutnya adalah siapakah yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah ini? Yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah ini adalah kullu muslimin hurrin yamliku quta yaumil aidi wa lailati, yaitu orang muslim yang merdeka yang memiliki bahan makanan untuk dikonsumsi satu hari satu malam untuk dia dan juga keluarga yang ditanggungnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar. Maksudnya kecil, baik tua maupun muda, maksudnya begitu. Nah, ini menjadi berbeda dengan zakat mal, karena kalau zakat mal itu ada nisab. Misalkan kalau zakat kambing nisabnya kalau sudah punya kambing 40 berarti dia wajib zakat. Kalau sapi, kalau sudah punya sapi 30 berarti dia baru wajib zakat. Ada nisabnya, ada batas minimal di mana dia berkewajiban. Kalau zakat fitrah ini batas minimalnya asal orang itu dia punya bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi, punya kelebihan bahan makanan yang untuk dikonsumsi
1 hari 1 malam untuk dia dan keluarganya, maka dia sudah berkewajiban untuk zakat fitrah. Makanya kita di masyarakat seringkali menyaksikan ada orang itu mengeluarkan zakat fitrah, tetapi di waktu yang sama dia juga menerima zakat fitrah. Artinya karena memang bisa jadi orang fakir miskin pun dia wajib zakat fitrah. Karena apa? Karena dia memiliki makanan yang untuk dikonsumsi selama 1 hari 1 malam untuk dia dan juga keluarganya. Artinya banyak kita temukan masyarakat di mana dia itu mengeluarkan zakat fitrah karena memang dia sudah berkewajiban, tapi di waktu yang sama dia juga menerima zakat fitrah sebagai mustahik karena dia kebetulan fakir atau miskin. Nah, inilah yang menjadi pembeda. Karena kalau dalam persoalan zakat mal ada nisab, batas minimal orang yang punya harta itu sekian begitu. Tetapi kalau dalam persoalan zakat fitrah itu minim sekali nisabnya. Artinya asal orang itu punya makanan untuk dikonsumsi 1 hari 1 malam dan ada kelebihan dari itu untuk dirinya dan juga keluarganya, maka dia sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab, berapakah besaran zakat fitrah itu? Nah, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sudah dijelaskan oleh para ulama, zakat fitrah itu so'on min kulli syaksin, yaitu 1 so'. Yaitu 1 so'. 1 so' ini ya. Nah, 1 so' itu terdiri dari 4 mud. Yang menjadi pertanyaan, 1 mudnya berapa? Kan begitu. Kalau kita merujuk pada riwayat yang disampaikan oleh para ulama, 1 mud itu adalah mil'u hafnatil yadain al-mutawassitotain. Bahwa yang disebut dengan 1 mud itu adalah 1 cakupan tangan. Begini, ini 1 mud. Dan 1 cakupan tangan ini adalah satuan takaran, bukan satuan berat. Sehingga kita bisa menemukan ulama beda pendapat ketika mengkonversi satuan takaran ini menjadi satuan berat. Ulama beda pendapat. Mengapa demikian? Ya karena memang orang itu cawuannya beda-beda. Barangkali orang Madinah pada saat itu cawuannya tangannya berbeda dengan orang Kufah, apalagi orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan tangannya kecil-kecil. Makanya kita bisa melihat orang Indonesia sukanya kalau zakat fitrah itu cari pendapat yang paling minim, yaitu 2,5 kilo misalkan begitu. Karena mungkin pertimbangannya tangannya kecil. Tapi idealnya Bapak Ibu sekalian, masyarakat muslim di Kabupaten Bojonegoro, idealnya memang saat kita membayar zakat itu, kalau di dalam kaidah fikih itu ada istilah al-khuruj minal khilaf mustahab, bahwa keluar dari zona tidak aman itu dianjurkan atau disunahkan. Artinya kalau ada orang yang menunaikan zakat fitrahnya kemudian 2,5 kilo itu sah menurut sebagian madhab, tapi tidak sah menurut madhab yang lain. Artinya bisa jadi itu menjadi tidak aman menurut madhab yang lain. Makanya beberapa saat yang lalu antara Basnas, Kementerian Agama dan juga MUI serta Dinas Perdagangan kita melakukan rapat menentukan besaran zakat fitrah sebagai bentuk himbauan kehati-hatian. Jadi kita ambil yang tengah-tengah, yaitu 3 kilo dalam bentuk beras, kemudian 30.000 kalau dalam bentuk uang. Nah, bagaimana kalau dibayarkan dengan uang? Kalau dibayarkan dengan uang, nominalnya sesuai dengan edaran itu dihimbau paling tidak itu 30.000. Kalau pengen lebih daripada itu malah akan lebih baik lagi. Karena sebenarnya kalau kita mengikuti pakemnya madhab Hanafi yang memperbolehkan bayar zakat dengan qimah atau dengan nominalnya atau dengan diuangkan, harusnya kalau kita mengikuti pendapat ulama yang tidak boleh talfek atau mencampur adukkan madhab itu, idealnya ya tidak uang yang bisa dibelikan beras 3 kilo, tetapi uang yang bisa dibelikan beras. Atau kalau dalam fikih madhab Hanafi itu sebenarnya nggak boleh beras kalau dibayarkan dengan uang, acuannya harus gandum atau kurma. Makanya kalau kita mengikuti perdebatan yang seperti ini, kita nggak ada habisnya. Sementara masyarakat memang
butuh satu edaran yang pakem yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Makanya kemarin antara MUI, Basnas, Kemenak menentukan bahwa zakat fitrah itu kita ambil jalan tengah 3 kilo atau kalau diuangkan menjadi 30.000 rupiah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk senantiasa menjalankan ibadah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa digerakkan oleh Allah untuk menyukai kebaikan sehingga kita akan memanfaatkan fasilitas ampunan, rahmat dan juga berkah di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.